Perkenalkan, nama saya Sevia Maharani dengan NIM 23111305. Dengan video ini guna melengkapi nilai mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia di SD dengan dosen Ibu Sri Akfani MPD. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi dari keterampilan menyimak. Menyimak adalah proses mendengarkan dengan pemahaman dan perhatian penuh pada makna dan pesan bunyi itu. Kemudian adapun dari tujuan kita menyimak, yakni menyimak untuk belajar. Menyimak untuk belajar, di mana kita menyimak sesuatu untuk belajar dan memahami dan memperoleh pengetahuan dari sesuatu yang kita dengarkan tersebut. Kemudian menyimak untuk mengevaluasi dan mendiskusikan ide-ide atau gagasan. Kemudian menyimak untuk membandingkan informasi yang telah ada dengan informasi yang baru saja kita dengar. Selanjutnya adanya tahap-tahap menyimak dimulai dari isolasi, yakninya mencatat butir-butir yang ada pada pembicara. Kemudian setelah mengisolasi, kita akan mengidentifikasi butir-butir tersebut dan mengelompokkannya. Seterusnya adanya mengintegrasi, yakni menyatu padukan informasi yang telah ada dengan informasi yang baru saja kita dengarkan dari si pembicara. Kemudian mengisolasi, yakni membandingkan materi baru dengan materi lama. Kemudian adanya evaluasi atau perbaikan atau penilaian terhadap sesuatu yang telah kita dengar. Kemudian adapun jenis-jenis dari menyimak, yang pertama adalah adanya menyimak ekstensif, di mana kegiatan menyimak pada hal-hal biasa atau umum di kegiatan sehari-hari, atau dapat juga kita artikan sebagai menyimak tanpa pengawasan. Kemudian menyimak intensif, di mana kegiatan menyimak dengan pengawasan penuh seorang guru atau lainnya. Kemudian adanya menyimak sosialisasi, menyimak identifikasi, menyimak estetik, dan menyimak kritis. Kemudian proses menyimak. Proses menyimak kita awali dengan mendengar, memahami, menyatu padukan, mengevaluasi, membandingkan, dan seterusnya memperbaiki dan menilai sesuatu yang ada pada pembicara. Kemudian faktor penyimak. Kemudian faktor penghambat penyimak. Nah, di faktor penghambat ini seperti kebisingan, kurangnya konsentrasi, situasi dan kondisi, kurangnya pendengaran pada faktor internal, dan tingkat kebosanan pada saat melakukan kegiatan menyimak. Kemudian ciri-ciri penyimak yang baik adalah perhatian. Kemudian ciri-ciri penyimak yang baik adalah perhatian penuh pada sesuatu yang kita simak, adanya responsif pada tubuh, kemudian adanya umpan balik. Dan kemudian kita juga dapat menjadi penyimak yang baik dengan mendengarkan secara aktif. Kemudian faktor penentu keberhasilan penyimak. Faktor penentu keberhasilan menyimak bisa dari topik dan tujuan pembicaraan, di mana jika topik dan tujuan pembicaraan ini menarik, maka si penyimak dapat memahami isi pembicaraan dengan mudah. Kemudian faktor isi pembicaraan. Jika faktor isi pembicaraan menarik dan pembawaan pembicaraan menarik, maka pembicaraan tersebut akan mudah dan disenangi oleh si penyimak. Kemudian faktor si penyimak itu sendiri, yakni jika si penyimak itu dapat memiliki konsentrasi yang penuh pada sesuatu pembicaraan, maka sesuatu yang dibicarakan mudah disimak dan dipahami. Kemudian faktor situasi dan kondisi. Faktor situasi dan kondisi juga dapat mempengaruhi penentu keberhasilan menyimak. Dengan situasi dan kondisi yang tenang, maka si penyimak dapat mudah memahami dan melakukan mengintegrasikan informasi yang ada. Kemudian
Strategi menyimak seperti semak ucap ulang, di mana seorang guru mengucapkan kosakata, kemudian muridnya dapat mengulang kosakata itu. Kemudian simak kerjakan. Pada simak kerjakan ini, maka akan diperlukan kemampuan menulis, di mana seorang guru mengucapkan beberapa kosakata, maka murid dapat menuliskan kosakata tersebut dengan tepat. Yang pada SD, kegiatan ini juga termasuk pada kegiatan mendikte. Kemudian simak terka, di mana seorang guru mendefinisikan suatu benda, maka murid dapat menuliskan benda apa yang dideskripsikan oleh guru tersebut. Kemudian simak tulis, simak berantai, simak kalimat topik, simak menjawab pertanyaan, simak menyelesaikan cerita, dan simak menerangkan, dan terakhir parafrase. Selanjutnya cara meningkatkan kemampuan menyimak, yakni memahami makna bahasa, menghindari ketergesaan, memahami maksud sendiri, dan dapat memperhatikan pembicara dengan konsentrasi, maka dapat meningkatkan perilaku menyimak. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dadah.